kan dia nipu gua nih, berubah wujud jadi keluarga gua, ya kan. Terus katanya gue nipu dia juga, minta duit gitu kan, sama dia minta makan, terus tinggal di rumah dia. Rumah gue diambil sama si ibu setan. Nah, Bapak Fitri, boleh duduk di luar, ngobrol. Terus udah gitu Orangnya dibuang loh kayaknya. orang tua gue dibunuh sama ibu setan. Dia itu ngebunuh itu udah penghuni neraka banget loh. Jadi apa namanya, gue kan ditemuin sama iblis setan ya. Kenapa gitu Allah temuin gue sama iblis setan, terus gue gak dibunuh gitu kan. Kasian banget orang Jakarta, gue ditemuin sama iblis setan. Gue kan orang Jakarta, bukan orang Kerawang tuh. Gue ditaruh di pengobatan patorik di Kerawang. Gue marah-marah mulu gitu. Di situ sholat, orang suruh sholat, suruh baca-baca kayak Al-Quran gitu, kasih makan. Yang cewek sih nggak sholat ya, cuman disuruh baca-baca Al-Quran doang gitu. Terus udah gitu yang cowok sih suruh sholat kalau yang udah mendingan banget gitu. Kadang udah gitu apa namanya, gua kan cuma marah-marah doang, gak gila, gak hilang apa namanya, hilang gila itu apa sih, kayak hilang akal apa apa sih. Terus udah gitu apa namanya, gak tau dia yang berjadi keluarga gue nipu gue tuh untuk apa berubah jadi keluarga gue gitu kan. Gue tadi kesana gitu kan, kayak ada makanan daging gitu kan, tutupnya gue taruh di triplek, dia duduk katanya kotor. Emang gue taruh deket tanah kotor, lo jalanan gitu kan. Nyari ribut mulu, nyari masalah mulu, gue kayak mikir gitu. Sedangkan dia duduk di situ aja nggak kotor gitu, masa tutupnya juga kan nggak taruh dicelupin di sopnya gitu, nggak ditaruh dicelupin di sopnya gitu, nggak kena sopnya kotor gitu kan. Gitu kayaknya orang setan tuh berani banget sama orang, nyari masalah mulu gitu, berani banget gitu sama orang, nyari ribut mulu, nyari masalah mulu. Kalau orang nggak berani nyari masalah ya takut kali dia. Makanya setan tuh berani banget sama orang, nyari masalah mulu, nyari ribut mulu. Apa namanya, kayaknya nggak suka banget sama orang itu, nyari kan. Dia nggak suka sama orang itu, dia berani banget. Nggak suka sama orang itu, dia berani banget gitu. Terus udah gitu apa namanya, dia nipu gue. Terus kan sosok bangun kayak mall, nggak tau, kayak waktu gue pernah ngeliat ini di laut gitu kan. Dari pick 1 gue ngambil kayak nganterin orderan gitu ke pick 2. Pick 2 itu laut, ada perumahan gitu. Dia nipu gue sosok semua setan yang ada di sosok kayak di Jakarta, padahal bukan di Jakarta ya. Semua setan yang ada di Jakarta ini setan iblis yang nipu gue, katanya di Jakarta padahal bukan di Jakarta. Itu semua apa dia kayak barang-barang, makanan, minuman dari mana ya gitu. Apa padahal ini bukan Jakarta, dia bilang katanya di Jakarta. Nipu gua gitu, kayak pada gratis semua, orang pada kenal semua apanya gitu sama semua orang setan yang berubah wujud jadi katanya ini di Jakarta padahal bukan Jakarta ya. Gua nipu dia, rumah gua diambil katanya. Kan gue minta duit, ngapain lu kesini sini kan, nggak berwujud keluarga gue, orang tua gue jualan toko gitu kan. Minta duit 10.000, gue minta mie 2 biji sama air minum 2 biji. Terus udah gitu apa-apa dari kepala orang, gue nggak punya duit gitu. Belagu banget jadi orang, anjing setan. Dia nggak tahu di rumah gue ngapain tuh dia
rumah gue diambil, orang tua gue dibunuh, ngapain dia di rumah gue? Dia nipu gue, orang dibuntungin, bisa dimakan badan orang itu bisa diubah jadi sayur-sayuran. Dia kalau nggak punya ilmu mengubah begitu ya, kepala ya tetap kepala, badan orang itu nggak tahu, dia makanin tetap badan orang dimakan, kepala orang dimatiin, mulut dia pakai mulutnya gitu, nggak bisa dirubah lagi. Dia juga bisa berubah muka dan suara juga, nggak tahu ilmu apa gitu bisa. Gue nggak bisa berubah muka dan suara, jadi kayak gue ditipu banget gitu sama ilmu dia yang bisa berubah muka dan suara gitu. Orang tuh ya ngebunuh untuk masuk surga ya. Gue lagi nyembah iblis kali nih, ajan buat nyembah iblis bukan nyembah Allah, si setan. Gue diketemuin sama setan, gak dibunuh, umur gue dipanjangkan sama Allah ya kan, umur gue dipanjangkan. Waktu itu gue tuh kabur ya, ketemu sama orang, gue naik motor, ada orang, setelah itu ada orang pada berdiri jalan ya, berjalan deketin gue malah jalan, terus ada orang naik motor, gue ke situ, tadinya mau turun, belakangnya itu kok kayak pengobatan patorik, tapi dia nggak ngurusin, tapi gue pernah ngeliat gitu, kayak suaminya namanya Uka, pasti orangnya gede banget, nggak tahu namanya Uka apa siapa. Jadi yang ngurusin itu ada Pak Ali, Pak Udin, sama Abbas yang ngurusin. Tapi gue pernah ngeliat cowok itu gitu di pengobatan patorik. Ya gue mau turun ya gue nggak turun, kata gue kenal gitu. Terus udah gitu gue kabur lagi, subuh dia sok kayak baca Al-Quran gitu. Ada sok kan sebelahnya, gue kan di tempat cowok kata gue kotor banget ini tempat cowok, dan dalam belakangnya juga ada lagi kayak tempat cewek yang kotor gitu. Jadi di situ gue kabur triplek, jadi disengketin tripлекnya, gue patahin kan, dia kan tahu gue ya, gak tahu gue kabur apa gimana, diem aja. Terus ada orang tiduran di kayak di sebelah buat orang pada sholat gitu, tiduran, gue nggak bangun, gue jalan. Terus ada gitu gue naik motor sama orang nebeng, terus gue turun ada orang di situ mau kerja apa nelfon keluarga gue kata gue nggak mes diperkosa, dan mau naik angkot ada dia lagi naik angkot gue sama orang yang mau kerja apa gue nggak tahu, mau dibayarin sama dia kali naik angkot gitu. Gue ikut aja gitu kan, naik angkot dia mau kerja gitu kan. Sudah gitu ya udah gitu, dan berapa hari gue dijemput, gue nggak tahu kalau dia setan iblis berusaha berubah muka dan suara gitu ya. Kadang orang makannya gitu, gue juga mau ditipu lagi, juga nggak tahu dia nipu gue tuh kenapa gitu kan. Terus gue katanya nipu dia gitu kan, minta duit sama dia, minta makan, tinggal sama dia gitu. Rumah gue diambil sama si setan, orang tua gue terus udah gitu orang untuk mencapai surga gitu ya, ngebunuh orang, terus dia itu sama sekali dia enggak memberi seseorang, apalagi orang itu yang orang keluarganya dibunuh, hartanya juga diambil gitu. Makanya gue yang nipu dia gitu, gak memberi sesuatu kepada orang itu, sholat kagak, beramal kagak gitu. Mau masuk surga dari mana pembunuh? Apalagi pembunuh itu udah ngebunuh lagi sampai dia mati di neraka apa, ngebunuh lagi makan kepala orang, badan orang sampai dia mati, tuh di neraka apa tuh pembunuh ya. Dia beramal sesama anak cucu iblis, katanya anak yatim, dia beramal gitu sama anak yatim. Orang yang hidup aja, anak Nabi Adam Hawa dibunuhin sama dia. Kalau si iblis kan itu anak yatim, cabut nyawanya sama Allah, bukan dibunuh ya kan, dicabut nyawanya sama Allah. Dia ngeberi sesuatu sama anak cucu iblis yang anak yatim apa sama anak cucu iblis, sedangkan anak cucu Adam Hawa orang dibunuhin gitu, disuruh
kayak gue suruh jadi anak yatim sama dia, dibunuhin gitu kan. Udah gitu sama yang lainnya emang gue tahu orang anak-anaknya juga mau orang tuanya juga dibunuh apa anak sudah beda sama si iblis goblok tolol anak cucunya setan gitu. Dia bunuh gue gitu apa tahu dia ngebunuh gue apa enggak gitu. Kayaknya dia tuh jahat banget hidupnya bener si setan itu.